Keluarga adalah inisiatif Allah. Konsep yang dibangun pemazmur dalam Mazmur 127 adalah dikatakan bahwa tanpa Tuhan yang membangun sebuah rumah tangga, maka dikatakan semua akan sia-sia. Amin. Jadi aktivitas apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu, semua akan menjadi sia-sia. Kalau saudara melihat merunut ke belakang Kejadian 1 ayat 28, itu Tuhan berkata, beranak cucu bertambah banyak. Itu konsep yang dibangun Allah pada masa itu. Tapi perhatikan Bapak Ibu zaman sekarang. Konsep Tuhan beranak cucu bertambah banyak. Dulu ini konsep ada pada orang Batak. Maranak 10, Marboro 10, Maranak 10 litro. Ini konsep yang bagus sebenarnya. Amin. Tapi dengan berjalannya waktu, ini semua hilang, konsep ilahi ini. Justru kita lebih mengedepankan konsep yang dibangun pemerintah. KB cukup 2 anak. Mengabaikan konsep yang ada dalam kita. Beranak cucu bertambah banyak. Seharusnya Pak, orang Kristen itu jangan kalah sama tetangga kita. Tetangga kita boleh punya anak 8, 7, 9, 10. Lalu datang orang kita, satu susah perawat. Pak, anak saya 3. Saya bilang sama istri saya pengen banyak anak sebenarnya, tapi sekarang waktunya lagi. Kenapa? Kalau dulu Pak, dunia membangun konsepnya begini, banyak anak, banyak. Tapi dalam Tuhan, konsep itu hampir sama. Walaupun nggak pakai itu, setiap anak punya rezeki. Jadi kenapa saudara takut punya anak 4, 5 anak, 7, 8, 9, 10? Kenapa? Gak berani kepada konsep Tuhan. Saudara apa? Pakai konsep pemerintah. 2 anak cukup. Jadi Bapak, konsep ini dibangun dunia sekuler sekarang. Sehingga di Asia Selatan, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, dan yang lain, orang gak mau nikah. Bahkan masuk kepada Eropa Barat seperti Jerman, gak mau nikah lagi. Masuk ke Belgia, Swedia, orang gak mau nikah dan gak mau repot punya anak. Kenapa? Orang tidak mengerti dari konsep Tuhan. Seharusnya beranak cucu itu adalah perintah Tuhan. Bertambah banyak perintah. Jadi bersyukur saudara kalau punya anak 8. Setiap anak punya rezeki masing-masing. Jadi Pak Mardos sudah punya ini. Pastor, waktu anak saya lahir pertama, saya masih susah. Belum terlalu ada berkatnya. Lalu lahir anak kedua, tambah berkatnya. Makin lahir anak ketiga, makin besar berkatnya. Katanya begini sama saya, yang nggak bisa lagi 4-5 anak. Kalau makin kaya saya ini, bayangin Pak. Artinya apa? Dia percaya kepada konsep Tuhan bahwa banyak anak banyak penting. Suami istri harus aku kompak, sehati, sepikir, sejiwa. Katakan amin. Ya, ayo berdoa bagi seisi rumah kita untuk mereka kembali ke Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, Yesus sudah memberikan nyawanya sebagai tebusan, dan darahnya itu sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk menolong kita, memberkati kita. Tapi jangan salah Bapak Ibu, pada waktu kita tidak mau dipulihkan, maka Keluaran 20 juga akan menjadi kutuk bagi kita. Saya contohkan ya, saya pernah mengalami kutuk itu Pak. Pada waktu orang tua saya bercerai, saya itu mengalami kutuk itu. Saya mengalami sulit untuk bangkit dari kegagalan. Gagal terus. Kenapa? Tidak ada orang, tidak ada keluarga, tidak ada orang tua yang mensupport, yang menginjili, memberitakan firman kepada saya. Ini apa? Kutuk itu mengalir dari generasi ke generasi. Pada waktu saya kenal Tuhan, saya mulai putuskan semua kutuk-kutuk yang ada.
Jadi Bapak Ibu, orang tua, ini khususnya orang tua di rumah, jangan sampai setiap hari itu Senin kosong, Selasa sampai Sabtu miss dengan anak, nggak ada perkataan-perkataan yang mendidik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan firman, perkataan hikmat kepada anak-anak. Saya sarankan begini, setiap hari, mau 1 kali, 2 kali terserah Bapak Ibu, tapi saya sarankan setiap hari usahakan ada perkataan hikmat keluar kepada anak-anak. Usahakan firman Tuhan satu saja keluar kepada anak-anak. Ajarkan mereka mulai hari ini, Pak. Katakan amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu, tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya berhasil. Tapi saya mau katakan, Pak, orang tua yang malas beribadah, orang tua yang cuek pada anak, itu hanya angan-angan, Pak. Saya sudah melihat dengan mata saya, tidak ada orang, anak-anak yang bisa move on, yang orang tuanya dilapor tua. Tidak ada, Pak. Tapi saya melihat, sekalipun anaknya itu udah pinter-pinter amat, tapi pada waktu orang tuanya ada di gereja dan taat beribadah dan sungguh-sungguh beribadah, saya melihat sekalipun anaknya nggak pinter, tapi Tuhan angkat. Ada perbedaan, Pak. Itu firman, Pak. Jadi jangan Bapak Ibu menganggap ibadah ini sia-sia. Nggak ada sia-sia ibadah. Baca firman itu seperti semu, doa itu seperti semu, seperti nggak ada artinya. Ibadah seperti nggak ada artinya. Tapi saya mau katakan, semua itu seperti nuklir, Pak. Begitu dia meledak, semua diberkati. Amin. Jadi jangan orang tua sampai melalaikan hal ini. Jangan sampai nggak ibadah. Jangan sampai nggak nyampaikan firman kepada anak-anak. Katakan amin. Ayo terbiasa memberkati anak-anak dengan firman Tuhan setiap hari. Ada penelitian, Bapak Ibu mengatakan begini. Lanjut ya. Lanjut. Sebuah studi multigenerasi dari Harvard, mereka melakukan penelitian selama 85 tahun. Lalu mereka mengevaluasi latar belakang dari 700 orang yang berprestasi tinggi. Jadi 700 orang yang punya kualifikasi yang luar biasa. Ternyata setelah mereka selidiki, setelah mereka teliti, Pak, 700 orang yang berprestasi ini ternyata mereka lahir dari hubungan yang kuat di rumah. Amin. Jadi Pak, kamu mau hebat, anak-anak mau hebat, perhatikan hubungan saudara di rumah. Dikatakan ada hubungan kerja, tugas-tugas di rumah. Jadi dikatakan anak 4-5 tahun kasih tugas. Kalau kita orang Batak kan terlalu banyak kasihannya sama anak, benar kan? Kalau dia angkat aqua sebesar ini, aduh berat kan anakku, ditolong sama orang tuanya. Nggak tega. Padahal penelitian mengatakan umur 4-5 tahun terbiasalah kasih beban kepada mereka. Nyuci piring, 2 piring, nggak apa-apa kasih beban, sapu rumah. Jangan kasihan ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan sejahatnya orang tua kita, saya mau katakan hanya orang tua kita yang peduli dengan kita. Perhatikan Bapak Ibu, ada kisah anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 32. Kisah anak yang hilang, anak bungsu. Dia memaksa orang tuanya untuk membagikan warisan, membagikan harta untuk anak bungsu. Lalu orang tuanya memberikan. Lalu anak bungsu ini dikatakan pergi merantau, dan dia berboya-boya. Dia menghabiskan semua warisan yang diberikan orang tuanya. Sampai suatu titik dikatakan bahwa anak muda ini tidak punya apa-apa. Bahkan untuk makan saja anak bungsu ini tidak bisa. Lalu apa yang dia lakukan? Lalu dia menawarkan diri bekerja untuk satu keluarga, memelihara ternak babi. Tahu tak, saking laparnya anak bungsu ini akhirnya makan nasi babi.
Saya mau katakan Bapak Ibu, semiskin-miskinnya orang tua kita, nggak pernah ada orang tua kita ngasih kita makan nasi babi. Setuju nggak? Nasi perang mungkin pernah. Waktu makan di belakang. Ya, semiskin orang tua kita nggak pernah orang tua kita ngasih nasi babi. Lalu dia teringat, kok saya jadi makan nasi babi? Teringat ke bapaknya, di rumah bapakku banyak makanan, di rumah bapakku banyak harta. Lalu dia pergi ke bapaknya. Perhatikan respon dari bapaknya. Bapak yang baik itu perhatikan respon. Bapaknya nggak pernah bilang ini, memang kamu anak kurang ajar. Mana yang kemarin? Masih ada sisanya? Nggak ada. Pergi makan nasi babi. Tapi apa dikatakan? Orang tuanya welcome, dia sambut, dia ambil jubah yang terbaik, dia sambut, dia pakaikan, lalu dia buat tari-tarian mungkin Tuhan memberiku kegirangan. Kira-kira begitu mungkin lagunya. Bayangin Pak, secara jahatnya anak ini, sambutan orang tua itu tetap yang terbaik. Amin. Semua katakan tidak ada orang tua kita yang jahat. Ini dengar ini anak-anak. Dengar ya, ini anak-anak. Kalau mau diberkati, anak-anak di sini yang masih punya orang tua, masih ada yang punya orang tua di sini? Yang masih punya orang tua? Dengar ya. Saya banyak belajar dari yang tua-tua. Jadi saya punya istri saya yatim piatu, saya yatim. Saya punya mama. Lalu saya sama istri sepakat merencanakan sesuatu untuk menyenangkan orang tua kami sebelum meninggal. Saya dulu punya penyesalan banyak, tidak bisa memberi banyak kepada bapak saya. Saya punya cita-cita melakukan sesuatu untuk bapak saya. Pengen melakukan ini, pengen ini sama bapak saya. Tapi bapak saya kubur mati. Tapi 2015 saya diberi kesempatan merawat bapak saya. Saya jemput dari Pekanbaru Riau sana, dalam keadaan stroke pemulihan. Saya jemput, lalu saya rawat di rumah di Medan. Waktu itu masih. Tahu Pak, saya hanya rawat 2 bulan. Saya mandikan, saya pangkas sendiri, saya cukur jenggotnya, saya bersihin. Karena sudah lama bapak saya ini terbaring dan badannya itu bau sekali karena nggak dirawat sama mama tiri saya. Bahkan posisi pada waktu saya bawa bapak kandung saya dalam kondisi semua ini pecah-pecah dipukul sama mama tiri saya. Dalam posisi stroke itu. Saya bingung kok orang stroke kok dipukulin. Itu semua berdarah-darah ini pecah. Pelipisnya, waduh. Jujur Pak, situ saya marah dalam hati saya. Sampai kakak-kakak sepupu saya bilang begini, penjarakan saya di mama dirimu. Tahu Pak, saya selalu ingat dengan Ruben. Pada waktu dia menyentuh mama gundik daripada Yakub, maka hak sulung yang seharusnya kepada Ruben jatuh ke Yusuf. Sekalipun itu gundik, itu yang saya pegang sampai hari ini. Makanya saya nggak mau sentuh mama diri saya lagi. Saya takut hak kesulungan itu hilang dari saya. Lalu saya bawa bapak saya rawat 2 bulan Pak. Saya mandi, makanannya, saya cebokin. Dia kalau sudah buang air, saya tuntun kamar mandi. Kadang nggak sempat jongkok, semua itu di kamar mandi berserak di makan dapat orang. Saya bersihkan, kami kasih, kami sayangi. Istri saya selalu tanya, Ama, makan apa Ama? Udah seperti bapak kandungnya ibu istri saya. Mereka selalu di belakang berdua. Bapak saya sudah tua 80-an, hampir 80 masa itu. Mereka selalu berdua, istri saya masak, ngobrol-ngobrol di belakang. Tahu apa yang terjadi? Pada waktu saya minta doa sama bapak saya hanya 2 bulan, saya mengasihinya. Waktu saya nggak baik sama beliau. Pak, tolong doakan saya. Saya rindu punya anak laki-laki. Tahu Pak? Nggak lama dia, saya ngomong itu, istri saya hamil, anak laki-laki. Kita berikan tepuk tangan bagi anak itu. Katakan begini, yang masih punya anak, pikirkan hari ini
Apa yang mau kamu perbuat dengan orang tua kamu? Jangan sakiti. Saya belajar dari sini. Orang tua itu kalau sudah buka mulut itu berkat semua keluar. Tapi kalau sudah marah bisa kutuk keluar. Ayo, hormati ayah ini. Saya pernah takut sama bapak saya. Saya hormat kali sama bapak saya. Benar. Saya nggak bisa lihat bapak saya itu sedih. Hormat sekali. Kemana saja selalu saya ikuti. Ya benar, saya hormat sekali. Ayo saya mengajak bapak ibu. Mumpung orang tua kita hidup, ayo kasih. Percayalah, waktu dia buka mulut berdoa, engkau pasti berkati. Amin.